Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Lianovita Nuraini. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di MTS Wahid Hasim, Surabaya. Pada video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas materi untuk kelas 7 pada bab 3 di semester 1 ini, yaitu teks prosedur. Sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Langsung saja mari kita simak video penjelasan saya berikut ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Ini adalah kompetensi inti. Kompetensi dasar. Dan ini indikator dan tujuan pembelajaran. Oke, sekarang kita masuk pada materi inti untuk video pembelajaran kali ini, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang materi mengidentifikasi ciri dari teks prosedur. Sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur. Kita mulai dari pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu teks yang memuat cara penggunaan alat, benda, atau sejenisnya, teks yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Teks prosedur ini bertujuan untuk membantu seseorang agar memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat dan benar. Menyimpulkan teks prosedur. Menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks prosedur, kita perlu membaca teks tersebut serta mencatat informasi-informasi yang ada dalam teks. Pada tulisan ini, hanya membahas mengenai menyimpulkan langkah-langkah teks prosedur saja. Kesimpulan sendiri adalah intisari dari sebuah teks atau langkah. Agar dapat menyimpulkan, maka kita harus membaca seluruh teks bacaan. Selain itu, kita dapat menuliskan ringkasan urutan langkah teks dengan bahasa sendiri. Cara untuk menyimpulkan teks prosedur sebenarnya sama dengan cara menyimpulkan teks lainnya. Berikut adalah cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan teks prosedur dengan benar. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan dan pahami teks tersebut dengan baik. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya.
Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi dari suatu paragraf. Yang ketiga, buatlah kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Memperagakan hasil simpulan teks prosedur. Yang pertama, kita harus menuliskan kembali langkah-langkah membuat sesuatu dengan urutan yang logis. Yang kedua, kita memperagakan langkah-langkah tersebut secara urut sesuai dengan urutan yang telah dibuat. Yang ketiga, mengevaluasi langkah jika terjadi permasalahan. Keempat, menetapkan langkah yang dimaksud jika urutan yang disusun sudah sesuai dan menghasilkan produk yang baik. Tujuan membuat simpulan teks prosedur. Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang garis besar langkah-langkah produk yang dibaca ataupun dibuat. Pada bagian ini, menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini juga, penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya, dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan hindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan atau akan memakan waktu yang lama. Teks prosedur memerlukan alat dan bahan yang sesuai. Misalnya, membuat resep makanan, membuat hiasan, atau membuat kreasi yang lain. Alat dan bahan dirinci sampai ukuran yang akurat, karena untuk menghasilkan produk yang baik, kita harus menggunakan bahan dan alat yang tepat, yang sesuai dengan apa yang kita buat. Langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks prosedur. Langkah pertama untuk menyimpulkan isi teks prosedur yaitu membaca atau menyimak secara keseluruhan dari teks prosedur. Yang kedua, memahami isi dan tujuan teks prosedur. Ketiga, menemukan gagasan pokok dalam setiap urutan langkah teks prosedur dengan tepat dan benar. Keempat, merangkai setiap gagasan pokok yang ditemukan menjadi sebuah uraian singkat dan jelas. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur itu sendiri. Langkah-langkah berisi tahapan-tahapan kegiatan atau urutan kronologis. Langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk uraian paragraf menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Langkah kedua, dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah, dari atas ke bawah. Dan penggunaan kata penghubung pada langkah untuk menyimpulkan isi teks prosedur, yaitu kata penghubung yang menyatakan waktu, terdiri dari kemudian, ketika, sebelum, sementara, dan sesudah itu. Menyatakan tujuan, terdiri dari kata supaya, untuk, agar, dan contoh kalimatnya, untuk mencapai hasil terbaik, panggang dengan api kecil sekitar 10 menit. Serta menyatakan urutan. Contohnya, urutan pertama, kedua, ketiga, selanjutnya.
Penggunaan kalimat perintah, saran, larangan dalam langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks prosedur. Pertama, yaitu kalimat perintah. Contohnya, lakukan ini, lakukan itu. Kedua, dengan saran. Untuk mencapai hasil yang terbaik, sebaiknya kita lakukan ini. Kalimat peringatan, contoh katanya, hindari, jangan lakukan. Kalimat konjungsi atau kata sambung pada urutan langkah-langkah. Contoh kalimatnya, pertama, kedua, kemudian, berikutnya, setelah ini, setelah melakukan ini. Untuk memberikan batasan digunakan konjungsi, contoh katanya sampai, hingga, dengan. Terdapat pelesapan karena banyak hal yang sama sehingga terlalu banyak kalau tidak dilesapkan. Dilesapkan itu artinya dihilangkan. Jadi, supaya tidak terlalu banyak kata atau kalimat pada contoh teks prosedur itu. Cara membuat penutup teks prosedur adalah dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan dalam pendahuluan dan ulang kembali dengan kata yang lain, bisa kata yang bersinonim, atau ucapan selamat atau memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Ucapan selamat menikmati keindahan, kenyamanan, kelezatan hasil kegiatan yang dilakukan. Di sini saya memiliki satu contoh teks prosedur. Nah, contoh yang saya berikan yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Selama pandemi ini, kita diwajibkan untuk mencuci tangan dengan tepat sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan lupa mencuci tangannya harus menggunakan sabun, tidak boleh menggunakan air saja, tapi harus menggunakan sabun dan dibilas dengan air yang bersih. Air mengalir tentunya. Oke, langkah pertama untuk mencuci tangan dengan baik dan benar, basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian, tuangkan sabun ke telapak tangan 2-3 tetes. Yang kedua, gosoklah telapak tangan secara perlahan dengan gerakan memutar 4 ruas jari tangan yang lain hingga sabun berbusa dan lakukan secara bergantian. Yang ketiga, gosoklah punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan. Begitu juga sebaliknya secara perlahan. Keempat, gosoklah telapak tangan dengan sela-sela jari dengan menyelipkan jari di masing-masing ruas jari. Yang kelima, pasangkan kedua tangan dengan posisi tangan kanan di atas hingga jari-jari tangan dalam keadaan saling mengunci. Lalu gosoklah secara perlahan dan ulangi gerakan tersebut dengan posisi tangan kiri di atas. Yang keenam, gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. Untuk langkah yang ketujuh, gosoklah telapak tangan kiri dengan gerakan memutar ujung jari-jari tangan kanan. Begitu juga sebaliknya dengan telapak tangan kanan. Kedelapan, bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir hingga busa hilang. 9.
Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. 10. Gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Di sebelah kanan, saya sudah menayangkan contoh teknik untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, setelah saya sudah menjelaskan tentang apa itu arti dari teks prosedur, bagaimana cara menyimpulkan teks prosedur, memperagakan hasil simpulan dari teks prosedur, cara untuk membuat tujuan dari simpulan teks prosedur, serta langkah-langkah untuk menyimpulkan isi dari teks prosedur dan contoh dari teks prosedur. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk kalian semuanya. Disimak ya. Pertanyaan pertama, apa isi dan tujuan dari teks prosedur tersebut? 2. Ringkaslah langkah-langkah teks prosedur tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ingat ya, ringkaslah berarti sedikit. Ketiga, apakah langkah-langkah tersebut bisa diperagakan dengan baik dan tepat? Simpulkan saran apa yang dikemukakan penulis dalam teks tersebut agar hasilnya bisa maksimal. Tulislah di selembar kertas menggunakan ballpoint berwarna biru. Jangan lupa untuk menulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Semangat dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Nah, itu tadi merupakan video penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menyimpulkan isi dari teks prosedur. Sudah paham bukan? Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa untuk selalu rajin membaca buku, karena buku adalah jendela ilmu. Dan juga jangan lupa untuk selalu rajin mengerjakan latihan tugas dari saya di rumah. Sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan tadi berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtanal ladzi yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Amin. Salam hangat dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Saya bangga berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.